Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu ala sayyidina Muhammadin shallallahu naghfir biha dzunub wa tusbihu biha qulub wa taqdilu biha usub wa ta'limu biha suhub wa la alihi wa sahbihi wa man mansur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sempat, masih diberikan nikmat sehat untuk menghadiri kegiatan buka bersama OSIS Bakti Taruna. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, OSIS Bakti Taruna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hamsu yuftirna shaim." Ada 5 perkara yang menggugurkan puasa Ramadan kita. Perlu diperhatikan, ada 5 perkara yang bisa menggugurkan puasa kita. Yang pertama, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu artinya membicarakan orang lain tanpa ada orang tersebut. Itu salah satu yang membatalkan puasa kita. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, mulai kita sahur sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lelah dan letih, pahalanya tidak ada. Artinya apa? Karena setiap harinya kita sering membicarakan orang lain. Makanya perlu dijaga mulut kita, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau seseorang sudah terkena namanya fitnah, jangankan 1 hari, jangankan 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun pasti akan melekat dalam diri kita. Mungkin kita sendiri punya kenangan di SMP, yang mungkin di situ saudara kita, teman kita satu kelas, yang mungkin di saat itu sering menyakiti kita, bahkan sampai melekat sampai detik ini, ya. Makanya pesan kepada kalian semuanya, anak-anak OSIS atau Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, tolong lebih dijaga lisannya, ya. Apalagi ketika kita membicarakan orang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menggugurkan puasa kita, yang kedua, mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu arti dari mengadu domba? Nah, artinya seperti ini, saya contohkan, ya. Nah, si A dengan si B dengan istilahnya apa bahasanya itu? Ya itu tahu ya, katanya Bajam, ya. Nah, ya maaf ya. Itu salah satu yang menggugurkan puasa kita, ya. Artinya pahalanya itu pasti akan hilang. Terus yang ketiga, ya, berdusta. Nah, itu juga salah satu yang menggugurkan pahala puasa kita. Terus yang selanjutnya, bersumpah palsu, ya. Contoh, kita berjanji kepada teman kita,
ketika hari ini kita berjanji, lah kok malah diingkari, itu yang dinamakan sumpah palsu ya. Makanya hati-hati kalau kita berbuat janji ambil teman atau siapapun, kalau sudah menyebut nama asma Allah, yang pasti itu harus ditepati. Sering kita mengucapkan ya sumpah demi Allah, itu juga tidak boleh disalahartikan atau disalahgunakan. Paham ya? Terus yang terakhir yang bisa menggugurkan pahala puasa kita, yang terakhir, yang kelima, yaitu melihat sesuatu dengan syahwat. Ya, melihat sesuatu dengan syahwat. Apalagi banyak sekali di media sosial, ketika kita membuka Facebook, Instagram atau TikTok, banyak sekali di situ muncul konten-konten ya, atau sponsor-sponsor yang menunjukkan maaf, salah satu aurat seorang wanita atau laki-laki. Itu banyak sekali, bahkan Facebook sekarang, Instagram sekarang, atau TikTok sekarang, banyak sekali muncul seperti itu. Terus gimana Pak tanggapan kita? Ada kata ketika melihat sesuatu yang seperti itu, yang pasti harus kita hindari. Jangan diteruskan eman-eman puasanya dengan istilah eman-eman Pak, kalau betul ningali ya percuma Pak, itu tidak boleh ya. Makanya itu salah satu yang bisa menghilangkan pahala puasanya ya. Terus ini maaf ya, saya tidak biasa ceramah di depan. Ya, makanya sedikit tertata-tata ya. Walaupun tadi malam sudah saya persiapkan, aslinya ini banyak lebih dari 1 lembar saya pelajari. Tapi kenapa? Karena biasanya tidak terbiasa saya ngomong di depan. Biasanya saya ngomong di depan anak-anak enak, astagfirullah. Tapi kalau saya ceramah di depan Bapak Ibu Dewan Guru, ya sedikit saya menggurui bahasanya. Ya, kamu kan ya ini ya kalau tidak kita selingi dengan beberapa, mungkin puasa kita ya terlalu tegar ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali saya tidak maksimal bisa memberikan. Intinya kita berharap ya dalam 1 bulan ini ya kita minta kepada Allah ya, kita minta kepada Allah puasa kita, amal-amal kita, jariah kita, bacaan Quran kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pesan Nabi kepada para sahabat sebelum masuk bulan puasa. Ada salah satu kurikulum yang diajarkan Nabi. Ini bukan kurikulum sekolah ya, tapi kurikulum bulan puasa, menjelang bulan puasa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Yang pertama sholatnya. Mungkin sebelum puasa kita sering sholat wajib tanpa melaksanakan sholat sunnahnya. Makanya di dalam kurikulum Ramadan yang disampaikan Nabi kepada salah satu sahabatnya, ya, jangan hanya wajibnya saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan wajibnya saja, belum tentu diterima. Makanya ditambah dengan sunnahnya. Zuhur sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajibnya, silakan dilaksanakan eman-eman. Apalagi kalau di bulan puasa, satu pahala, satu ganjaran yang kita lakukan pasti akan berlipat ganda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kurikulum yang disampaikan Nabi kepada para sahabatnya. Yang kedua, yang pertama tadi sholatnya. Yang kedua, bacaan Qur'annya. Yang biasa sebelum Ramadan hanya 1-2 lembar, bahkan 1 bulan, bahkan 1 minggu hanya beberapa lembar. Nah, mumpung kita di bulan puasa, lebih ditingkatkan kembali. Sebelum sholat berapa lembar,
Setelah selesai sholat berapa lembar, insya Allah dalam waktu 30 hari pasti akan selesai. Terus yang terakhir, kurikulum yang disampaikan Nabi kepada para sahabat yang terakhir, ya, yang terakhir amal jariahnya, yang mungkin hanya 1 minggu sekali, hanya 1 minggu sekali, 1 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Monggo di bulan puasa ini lebih ditingkatkan kembali, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir saya minta doanya kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya, untuk orang tuanya kakak kelas kita Farul, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuburannya diluaskan dan semoga dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.